Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Di sini kita akan mempresentasikan PPT kita yang judulnya Dinamika Populasi. Nah, dalam satu kelompok ini kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Samatupu Adah. Kedua ada Kasnizar, ketiga ada Rika, 4 Hasanul, dan terakhir ada Ikhwan. Nah, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian dinamika populasi. Nah, dinamika populasi itu berasal dari kata dinamika, yaitu adalah suatu kumpulan dari 2 atau lebih individu, yang mana perubahan individu satu dapat mempengaruhi individu lain, dan dari kata populasi ialah kumpulan individu sejenis, komunitas sungai dapat berupa populasi rumput, populasi ikan, populasi kepiting, populasi kerang, dan lain-lain. Dinamika populasi merupakan konsep batasan identifikasi populasi dan stok serta parameter perubahannya, yaitu pendugaan parameter pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas alami, dan penangkapan. Dinamika populasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana ukuran dan struktur populasi yang terjadi terhadap organisme tersebut. Next. Bentar moderator. Teman saya malah belum masuk katanya. Tolong di sisi bentar katanya. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah masuk semuanya? Sudah, Oke, Bang. udah bisa dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada dinamika populasi ikan. Dinamika populasi ikan merupakan kelanjutan dari biologi perikanan yang mempelajari pergerakan, perubahan-perubahan dasar yang terjadi dalam populasi seperti kecepatan mortalitas, rekrutmen, dan pertumbuhan, serta menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang rasional. Umumnya bersifat kuantitatif sehingga kecepatan data yang digunakan untuk penelitian sangat mempengaruhi dalam menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan penelitian yang membahas tentang biologi ikan, dinamika populasi ikan, serta pola rekrutmen, maka akan dapat mengetahui tingkat eksploitasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang akhirnya dapat mengklasifikasikan suatu pengolahan tersebut, sehingga tindakan terhadap pengusahaan sumber daya perikanan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada Hasanul. Pada Hasanul dipersilakan. Baiklah. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkannya faktor perubahan populasi. Di faktor perubahan populasi ini ada varian lingkungannya yang terdapat. Yang pertama ada suhu, faktor fisiko-kimia, sistem saat ini, dan konsiderasi dan yang lain. Yang selanjutnya pola penangkapan. Pola penangkapnya ini misalnya
akses wilayah penangkapannya, peraturan penangkapannya, dan lain-lain. Yang selanjutnya dinamika ekosistem meliputi interaksi beberapa spesies, migrasi, rekrutmen, dan yang lain. Di sini ada ciri-ciri khas populasinya. Yang pertama, kerapatan atau identitas. Yang kedua, laju kelahirannya. Yang ketiga, laju kematiannya. Yang selanjutnya, sebaran umurnya. Kemudian potensi biotiknya dan sifat genetiknya. Berikutnya akan dilanjutkan. Lanjut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hasanul. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi subpopulasi, yaitu faktor biologis, geografis, fisiologis, pencemaran, dan kondisi fisik ikan. Next. Belum keluar, Noah. Lemot. Belum keluar ya? Stok ikan. Stok ikan. Udah. Stok ikan merupakan angka yang menggambarkan suatu nilai dengan besarnya biomasa ikan berdasarkan kelompok seperti jenis ikan dalam kurun waktu tertentu. Secara sederhana, stok ikan berarti persediaan atau cadangan, yang mana stok ikan tersebutlah yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia. Kajian mengenai stok sering dimanfaatkan untuk mengetahui kelestarian dan jumlah ikan yang dapat dieksploitasikan secara berkelanjutan. Berbeda artinya dengan unit stok. Unit stok adalah kelompok individu atau spesies yang sama dalam suatu area, berdiri sendiri dan mampu bertahan sendiri dan tanpa campur tangan dari luar seperti karakteristik dampak lingkungan dampak lingkungan dan penangkapan seragam. Singkatnya, sekelompok ikan dapat disebut satu unit stok mungkin. Terdapat perbedaan-perbedaan dalam kelompok. Suatu stok yang ideal adalah suatu kelompok ikan yang memiliki suatu spawning ground, yang mana ikan yang dewasa akan kembali dari tahun pertama ke tahun berikutnya. Satu unit stok terdiri dari satu unit taksonomi, satu spesies atau subspesies. Next, lanjut. Untuk metode analisis identifikasi unit stok, daerah pemijahan suatu pemisah genetik dari beberapa stok akan memperlukan pemisah yang jelas dari kelompok ikan yang memijah, meskipun ikan tersebut bercampur pada waktu yang lain dalam pemijahan hidupnya.
Sebaran penangkapan, adanya daerah penangkapan secara geografis akan dapat terkait erat dengan adanya perbedaan sebaran ikan yang dapat berkaitan dengan adanya pemisahan stok. Nilai parameter populasi. Jika ada perbedaan stok yang cukup signifikan, maka mungkin terdapat pula perbedaan nilai parameter populasi, pertumbuhan, moralitas, dan lain-lain. Lanjut. Sebentar ya. Baik. Nah, untuk penampakan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. Istilah ini juga mencakup hewan laut lainnya. Menangkap ikan yang berlebihan juga dapat merusak ekosistem dan dapat menyebabkan spesies seperti yang terjadi pada ikan parimanta yang diburu sehingga ikan parimanta sekarang sudah sangat langka. Namun saat melakukan aktivitas menangkap ikan juga harus sesuai dengan dan menggunakan alat-alat yang aman agar tidak merusak ekosistem laut. Next. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mortalitas penangkapan. Ada beberapa mortalitas penangkapan. Yang pertama, mortalitas penangkapan ikan target. Contohnya di sini adalah nelayan sianida menangkap ikan Napoleon wrasse. Yang kedua, mortalitas penangkapan hasil samping. Ikan tidak sengaja ditangkap, namun masih berharga bagi nelayan. Misalnya ikan tuna longliner menangkap ikan hiu. Yang ketiga, mortalitas penangkapan discard. Ikan yang tidak sengaja ditangkap dan tidak bernilai bagi nelayan. Ikan jenis ini biasanya dibuang ke laut. Contohnya itu trawler di perairan Arafura umumnya membuang ikan lain selain udang. Dan yang terakhir, mortalitas penangkapan kerusakan kolateral. Ikan yang mati karena penangkapan alat namun tidak tertangkap. Misalnya itu ikan kecil mati selama kegiatan bom atau sianida. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kita yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya silahkan.
Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Iranda Saragi. Baik, di slide ketiga tadi kan ada faktor populasi. Di slide ketiga tadi ada faktor populasi ikan, yang dimana pada faktor populasi itu ada faktor fisikokimia. Tolong jelasin bagaimana faktor fisikokimia ini dalam dinamika populasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ira atas pertanyaannya. Nah, sebelumnya pertanyaannya kita rangkum dulu ya, kita simpan dulu pertanyaannya. Jadi yang mau bertanya silakan bertanya lagi, nanti akan kita jelaskan. Silakan ya, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya. Baik, saya ingin bertanya ya. Saya pernah melihat di suatu daerah ya, di dalam perairannya populasi cenggondok itu banyak sekali dalam perairan tersebut. Saya mau bertanya untuk kelompok ini, bila terjadi hal tersebut, apa yang akan Anda teman-teman lakukan untuk yang namanya menghentikan populasi eceng gondok ini? Dan kita tahu kan eceng gondok nggak selalu penting bagi dalam perairan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Permisi untuk moderator mau menjawab. Ya, Iwan, silakan. Baik, untuk pertanyaan tentang eceng gondok, kebetulan saya juga sering melihat eceng gondok ya. Jadi kita ketahui dulu fungsi dari eceng gondok itu bisa sebagai tempat berlindung. Tempat berlindungnya ikan, tempat berteduhnya ikan, dan jika kebanyakan juga tidak baik. Jadi kalau yang saya lakukan di saat keadaan seperti itu, mungkin saya akan membuang sebagian, dan eceng gondok itu saya taruh dekat tanaman, itu bisa juga sebagai pupuk organik juga bisa. Nah, mungkin itu yang saya lakukan sebagai menjaga populasi eceng gondok. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya, saya puas. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ira ya. Nah, jadi kan faktor fisikokimia. Nah, fisikokimia itu kan dia itu merupakan suatu zat-zat aktif gitu kan. Nah, jadi fisikokimia itu merupakan obat yang mempengaruhi lajunya populasi. Dia itu bisa berupa kelarutan zat aktif, bentuk kristal, atau ukuran-ukuran partikel lainnya. Nah, di mana kalau misalnya fisikokimia ini dia itu dapat mengganggu atau memberi perubahan pada faktor populasi ikan. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita nih misalnya lagi ngebudidaya ikan ya. Nah, kalau misalnya ada zat-zat kimia yang berlebihan, itu kan pasti akan mempengaruhi faktor dari populasi tersebut kan. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Susah juga sih ngejelasinnya, tapi ya semoga ngerti deh. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau nambahin? Dipersilahkan. Gimana, Ira? Apakah jawaban saya dapat diterima? Sudah cukup jelas, Saudara. Oke, terima kasih. Nah, berhubung melihat waktu sudah malam banget, udah 20.30, gimana kalau kita akhiri aja perdiskusian ini? Oke? Bentar, saudara. Jadi gini kan, tadi kan pertanyaan dari kelompok saudara 3. Jadi saya mau menambahkan satu lagi biar kita impas gitu loh. Saya rasa ketidakadilan dalam tim saya tidak terjadi dalam presentasi ini. Nah, bolehkah saya menambah Oke, satu baik, lagi? silakan. Boleh, silakan. Oke. Dengan senang. Oke, baiklah. Tadi saya dalam materi kelompok kami tadi, saya telah memaparkan suatu suatu makhluk hidup yang populasinya telah mulai punah. Kita ambil salah satu tadi bunga bangkai, atau enggak kita lihat binatang lain seperti dinosaurus lah. Nah, untuk dalam pertanyaan saya, bagaimanakah cara saudara untuk menjaga atau menambah populasinya suatu makhluk hidup agar bertambah lagi dan tidak menjadi punah? Apakah saudara bisa mengerti pertanyaan saya? Oke, dapat dipahami. Baik. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang mau menjawab? Minta waktu dulu ya, moderator. Oke.
Mohon ditunggu ya, Bang Hari. Nggak apa-apa, Kak. Moderator mau izin menjawab. Ya, dipersilakan Iwan. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita melestarikan hewan-hewan langka? Yang jelas bukan dinosaurus kita lestarikan. Kalau kita lestarikan punah gitu. Jadi kalau untuk melestarikan hewan-hewan langka, mungkin cara yang bisa kita ambil itu dengan memperhatikan lingkungannya. Kita bisa menjaga lingkungannya. Mungkin untuk kita ambil contoh, misalnya orangutan, ya kita tidak menebang sembarangan. Kita mungkin tidak membakar hutan. Nah, bisa juga kita misalnya kita ketemu orangutan, bisa juga kita ambil, kita bawa ke penangkaran. Di sana dia akan dipelihara, akan diperhatikan hidupnya, sehingga hidupnya dia bisa hidup secara normal dan spesiesnya bisa terus ada. Ya, sekian dari jawaban saya. Baik, jawabannya saya rasa sangat puas. Terima kasih jawabannya, Saudara. Oke. Jadi kita akhiri aja ya perdiskusian kita malam ini, soalnya melihat waktu yang sudah cukup malam. Baik. Tuh kan Iwan udah kucuk-kucuk. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini. Makasih udah meluangkan waktunya, yang udah bertanya, mendengar, dan teman-teman semuanya. Pokoknya makasih lah. Oke, kita tutup diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Yoi.